Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo disiapkan. Anak soleh. Siap. Anak pintar. Yes. Tepuk salam. Ucap salam. Jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masuk semua? Sudah. Ya Ustaz, absen ya. Alea, Airin, Balkis, Naila, Kinan, Rifa, Hadir. Atifa, Hadir. Pia, Hadir. Lutfia, Hadir. Aura, Hadir. Nayara, Hadir. Momo, Hadir. Latisya, Hadir. Lala, Hadir. Kansa, Hadir. Hanifah, Hadir. Cece. Ya. Masuk, berarti satu orang yang tidak masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Oke, hari ini bersemangat semuanya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hukum halal dan haram. Baik sebelum itu, masih ingat kita pelajari hari kemarin itu tentang apa? Tentang maaf. Ada yang tahu apa itu maaf? Maaf? Ya, maaf berasal dari kata al-afu yang berarti menghapus. Berarti masih ingat ya, hari ini kita akan belajar mengenai hukum halal dan haram. Nah, sebelum itu kita stripping terlebih dahulu. Ayo berdiri semua. Nah, strippingnya seperti ini. Misalnya Ustadz mengatakan panjang. Itu panjang. Juga tuh pendek. Misalnya Ustadz panjang harus pendek. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Panjang. Pendek, panjang. Pendek. Oke, silakan duduk kembali. Kita hari ini membahas tentang hukum halal dan haram. Ada yang tahu apa itu hukum halal dan haram? Ada yang pernah mendengar kata halal dan haram? Pernah. Di mana? Di makanan. Di mana lagi? Di barang. Di mana? Di barang halal dan barang haram.
Hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Apa itu definisi? Definisi adalah pengertian dari halal dan haram. Kemudian dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Kemudian dapat menjelaskan sebab-sebab yang dapat mengakibatkan sebuah barang atau makanan menjadi halal dan haram. Selanjutnya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan ini. Ini ada apa ini? Ayam, Sapi, ikan, sayur. Ini tandanya halal. Ini tandanya haram. Jadi ini adalah salah satu contoh makanan halal dan haram, baik itu hewan ataupun makanan. Kalau yang ini adalah perbuatan yang haram. Nah, Ustaz ada video, silakan untuk ditonton dan dipahami. Nanti Ustaz akan tanya apa isi dari video ini. halal haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samir.
Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya itu pandangannya musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu. Lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Oke, dari video yang kita lihat tadi, apa yang bisa Mbak ambil dari video tersebut? Ayo jelaskan. Pertama, itu Tidak semua halal itu makanan. makanan. Tidak semua haram dan halal itu makanan. Lanjut, apa lagi? Membeli barang harus melihat haram dan halalnya. Lanjut, apa lagi? Nah, dari video tersebut dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa Syamil sama ibunya sedang belanja ke swalayan. Nah, Syamil ini mengambil sosis yang memiliki kandungan daging babi. Jadi daging babi itu tidak diperbolehkan karena haram. Yang menjadi pertanyaan, apa itu haram? Apa itu halal? Ada tahu? Nayara, ayo. Mbak Lala? Ini, lihat sini. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sudah jelas di sini adalah syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Nah, betul yang Mbak katakan tadi bahwa halal atau haram itu tidak hanya sebuah makanan saja, tetapi perbuatan kemudian yang kita kenakan itu bisa mengandung halal ataupun haram. Kemudian haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Ini digambarnya seperti ada orang yang sedang mencuri. Mencuri itu haram. Nah, semua yang mengandung halal itu diperbolehkan, baik itu oleh syariat Islam ataupun yang lain, itu diperbolehkan untuk digunakan, dikonsumsi dan dilakukan. Nah, sedangkan haram ini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, seperti mencuri, kemudian makan makanan yang haram ataupun melakukan perbuatan yang buruk. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak, kita lanjut lagi. Nah, dasar hukum halal dan haram. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama sumber hukum utama. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepadamu, dan jangan melampaui batas."
karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dari ayat itu dapat kita simpulkan bahwa jangan kita haramkan yang telah Allah halalkan. Misalnya kita mengharamkan perbuatan ini, tetapi itu memang sudah halal. Jangan engkau haramkan yang telah Allah halalkan bagimu. Dan jangan melampaui batas. Melampaui batas adalah berlebihan. Jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian ada hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Banyak hadis-hadis menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Fungsi hadis adalah apabila Al-Quran belum jelas menjelaskan secara rinci, maka hadis hadir untuk menjelaskan secara rinci. Oke, lanjut dengan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama adalah pemikiran, pengetahuan para orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir yang kritis. Di sini di Indonesia kita mengenalnya dengan MUI. Ada yang tahu MUI? Singkatan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia inilah yang memfatwakan segala sesuatu yang ada di Indonesia ini halal ataupun haram. Misalnya perbuatan mencuri pasti difatwakan ia adalah haram. Apabila melakukannya secara terpaksa boleh, tapi itu memang sudah perbuatan yang haram. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Lanjut dengan sebab-sebab halal dan haram. Ini ada foto hewan yang haram. Kita lihat dari zat asalnya. Di Al-Quran telah dijelaskan bahwa di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Allah sesungguhnya dia ini maksudnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, serta hewan yang disembelih tanpa mengucapkan asma Allah. Dan tetapi diperbolehkan untuk makan. Diperbolehkan untuk makan apabila terpaksa memakannya dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi yang darurat. Dan tidak diperbolehkan kita untuk berlebihan atau melampaui batas. Apabila melakukan itu tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini dari Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Misalnya contohnya kita tersesat di hutan dan dalam acara misalnya mendaki hutan. Kemudian kita tersesat dari rombongan kelompok kita. Nah, di hutan ini kita sudah tidak memiliki stok makanan, kemudian dalam keadaan lapar dan lemas. Kemudian kita melihat ada hewan yang haram seperti babi. Babi ini tergelincir jatuh. Nah, kita segera misalnya jatuh sakit, kemudian kita ambil dagingnya. Apakah boleh untuk dimakan? Boleh. Apa alasannya? Karena terpaksa. Betul. Karena terpaksa dalam kondisi darurat. Apabila tidak memakan ini, maka kita akan meninggal dunia. Nah, tapi syaratnya harus dalam kondisi memang sudah tidak ada stok makanan lagi, kemudian buah-buahan di sekitar hutan itu tidak ada, kemudian dalam kondisi lemas, maka kita diperbolehkan untuk memakan yang haram. Kemudian sifat asal. Sifat asal ini ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu?
Sifat asal ini adalah segala perbuatan yang buruk ataupun baik tergantung pada manfaat dan mudaratnya. Mudarat ini adalah artinya kerugiannya. Apabila sesuatu perbuatan ini memiliki manfaat yang banyak, kemudian kerugiannya sedikit, maka itu halal. Apabila perbuatan ini manfaatnya tidak ada, kerugiannya banyak, maka itu haram. Itu seperti contohnya berjudi. Berjudi itu manfaatnya tidak ada, di sosial masyarakat pun tidak ada, di keuntungan tidak ada, di banyak kerugiannya, kerugian uang, kerugian harta, kerugian waktu, kemudian tenaga saat memainkan perjudian. Kemudian proses ini dilihat dari bagaimana cara kita untuk mendapatkannya, atau cara kita membuat kemudian mengerjakan sesuatu itu yang menyebabkan atau halal ataupun haram. Contohnya di sini misalnya makrifah datang ke kebun orang, kebun tetangga. Nah, di situ ada pohon jambu yang berbuah lebat. Kebetulan di pohon itu tidak ada orang yang punya, maka makrifah mengambil itu tanpa sepengetahuan orang yang punya, maka itu menjadi haram. Yang awalnya pohon jambu itu, buah jambu itu halal, kemudian cara mendapatkannya yang tidak benar, maka menjadi haram. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Sampai sini paham? Kemudian halal dan haram dalam kehidupan. Di sini ada contohnya ini. Apa ini? Penerapan dalam sikap. Gambarnya? Membuang makanan. Membuang makanan itu adalah perbuatan mubazir. Mubazir itu tidak diperbolehkan, baik itu agama maupun sosial, karena perbuatan ini memang sudah dilarang. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, kita harus menghabiskan makanan, jangan mubazir. Mubazir itu adalah perbuatan yang haram. Oke? Penerapan dalam sikap. Ini adalah pengertian dari contohnya. Kemudian contoh dari penerapan dalam perilaku. Apa ini? Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai merupakan contoh dari penerapan dalam perilaku. Baik itu buang sampah di sungai, buang sampah di tempat tidak pada tempatnya. Kemudian itu adalah perbuatan dari penerapan dalam perilaku. Kemudian penerapan dalam konsumsi. Nah, di sini contohnya seperti kita ketika ingin membeli suatu produk ataupun suatu barang, maka kita harus memilih terlebih dahulu, melihat kandungannya, melihat isinya, apa kandungan dari barang yang kita beli. Apalagi dalam memilih makanan. Makanan kita harus memilih apa ini haram ataupun halal, melihat dari kondisi kandungan yang di dalam yang dikemas di suatu produk ini. Kita lihatnya mudahnya ada logo halal atau MUI di setiap produk, baik itu produk barang dan jasa ataupun konsumsi seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Dari penjelasan Ustaz tadi, Ustaz sudah sudah menyiapkan sebuah kertas yang ada ini kertas putih, ada yang kertas pewarna dalamnya.
digunting, gambarnya nanti ditempel dengan kertas yang putih tadi. Buat kreatif mungkin cara penyusunannya, baik itu tulisannya nanti, bentuk dari guntingan itu yang sekreatif mungkin, oke? Sekarang kita mempresentasikan apa maksud dari yang Mbak-mbak buat ini. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk maju depan. Ya, kita lihat apa maksud dari yang Mbak buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan tugas kami. Pertama ada halal. Contohnya, Halal artinya contohnya pakai daging ayam, sayuran, susu. Haram daging babi, alkohol, sosis darah dan daging anis. oke, betul. Itu adalah contoh dari halal dan haram. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Silakan untuk duduk kembali. Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karya kami. Makanan dan minuman halal dan haram. Yang halal ada jus alpukat, haram ada babi. Halal buah-buahan, haram alkohol. Oke, betul. Silakan hidup kembali dan kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kelompok terakhir, silakan maju. Kita sambut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Mana saja makanan halal dan haram bagi umat muslim? Yuk, tuliskan dengan tuliskan halal dan haram. Halal daging ayam, kakek, susu, dan sayuran. Contoh halal seperti daging anjing, daging babi, sayur darah, atau alkohol. Ya, betul. Silakan hidup kembali dan kasih tepuk tangan untuk pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, kita sudah mempresentasikan. Sekarang kita main game. Nah, setelah dapat gamesnya yaitu permainan kata loncat. Nah, nanti Ustaz akan tampilkan, Ustaz akan sebutkan kepada mbak-mbak. Nah, namanya Ustaz sebut. Nah, yang Ustaz sebut itu berdiri dan menjawab pertanyaan dari games yang Ustaz buat ini. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Mbak Momo, Luan. Apa Mbak? Haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk Ada waktunya dikonsumsi. dikonsumsi. Betul. Mbak Latisya. Yes, Kak. Tadi sudah kita bermain games loncat kata dan sepertinya sudah memahami semua dari Ustadz tunjuk satu-satu sampai terakhir tadi betul semua. Jadi sudah paham tentang mengenai hukum halal dan haram. Selanjutnya kita sebelum ditutup ada yang bisa menyimpulkan semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu halal dan haram? Yang dibolehkan oleh syariat Islam. Haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam maka dikonsumsi dan dilakukan. Kemudian sumber hukumnya ada 3, sebutkan. Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama.
sifat sifat asal dilihat dari apabila telah tercantum di Al-Quran. Kemudian sifat asal kita lihat dari manfaat dan kerugiannya. Terakhir dari proses, kita bisa melihat dari cara mendapatkan, pembuatan dan pengerjaan. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya ataupun ada yang masih belum paham tentang hukum halal dan haram? Kita sebelum tutup, kita tepuk SDIT terlebih dahulu. Tepuk SDIT. Kita sudah cukupkan sampai di sini tentang hukum halal dan haram. Nah, untuk besok depan kita akan mempelajari tentang jasa Khulafaur Rasyidin di dunia. Yaitu kita akan mempelajari tentang Abu Bakar. Nah, di rumah dipahami dan dipelajari tentang bab selanjutnya. Ustaz ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.